Selamat datang di Liburan Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Kali ini, kita akan membahas film yang berjudul I Am Legend. Film yang dirilis pada tahun 2007. Tentang sebuah virus yang menyerang ke dalam tubuh manusia, membuat orang tersebut menjadi zombie. Oleh karena itu, ada satu orang yang berusaha mencari obat dari virus ini. Tapi dia ditinggal di sebuah kota yang sangat besar sekali. Langsung saja, kita mulai. Di awal scene, diperlihatkan seorang dokter yang diwawancarai di sebuah acara televisi. Dokter ini mengklaim menemukan sebuah obat yang bisa menyembuhkan kanker. Kita ke 3 tahun selanjutnya, di mana kota New York yang sudah berantakan dan sudah tidak berpenghuni seperti kota mati. Di sini diperlihatkan, si Robert dan anjingnya yang bernama Samantha sedang berkeliling, dan dikagetkan dengan segerombolan rusa yang berlari menyeberang jalan. Robert mengikuti rusa itu, pengejaran terhenti karena jalanan tertutup, dengan mobil-mobil yang parkir di tengah jalan. Ketika ia mengikuti rusa, tiba-tiba rusanya diterkam oleh seekor singa, dan alarm berbunyi, menandakan harus segera pulang karena hari sudah mulai malam. Besoknya waktu menyiapkan makanan, diperlihatkan ia memiliki banyak sekali makanan instan yang diambil dari toko terbengkalai. Robert sudah terbiasa berbicara dengan Sam, karena hanya Sam lah yang ia bisa ajak bicara. Ketika sedang memandikan Sam di bak mandi, sambil mendengarkan lagu Bob Marley. Ketika alarm berbunyi, ia segera menutup semua pintu dan jendela besi. Malam harinya, Robert sedang tidur bersama Sam di bak mandi, sambil memegang senapan untuk berjaga-jaga, dan hanya suara teriakan dari luar. Pagi harinya mereka berdua berolahraga. Selesai berolahraga, ia pergi ke ruang lab untuk melihat hasil uji cobanya di tikus. Dari sekian banyak uji cobanya, hanya satu yang terlihat berhasil, dan akan diuji coba pada manusia. Kemudian pergi ke toko rental DVD yang sudah ia modif dengan beberapa mannequin. Begitulah cara dia bertahan hidup di kota agar tidak kesepian. Lanjut ke pelabuhan sambil menyiarkan radio ke semua siaran, ia mengungkapkan kalau ia akan terus menunggu orang lain yang masih hidup di dermaga setiap hari. 1, 3, 4, 6, 8. Next candidate for human trials. Hang in there, number 6. Morning, Hank. Midway through the G's. Morning, Marge. Morning, Fred. If you are out there, I will be at the South Street Seaport every day at midday. I can provide food. You are not alone. Waktu mengejar rusa lagi, rusanya masuk ke dalam gedung dan Sam ikut masuk ke dalamnya. Karena tak ingin anjing kesayangannya kenapa-napa, ia pun memutuskan untuk masuk juga. Ia menyelusuri setiap ruangan. Ia tak sengaja menyorot segerombolan makhluk yang sedang berunding. Lalu pergi perlahan untuk mencari Sam lagi. Kemudian Robert menemukan Sam di bawah meja dengan ketakutan. Ternyata ada makhluk yang menerkam mereka. Robert berhasil membunuhnya. Namun saat keluar melalui jendela, muncul satu lagi. Dan ikut keluar, dia terbakar sinar matahari. Robert kemudian membuat jebakan dan menangkap satu makhluk untuk dibawa pulang untuk diuji coba. Dia mulai menyuntik serum ke makhluk itu, dan efeknya, detak jantung dengan suhu tubuhnya pun menurun, lalu meninggal. Yang berarti, serum itu tidak berhasil pada manusia, dan hanya pada tikus saja. Ia pun menyuntik cairan lagi ke dalam makhluk itu, dan denyut nadinya pun hidup kembali.
Dia membuat video dokumentasi bahwa dia dan Sam masih kebal terhadap virus yang menular lewat udara dan kontak fisik ke virus, tetapi tidak tahu dengan Sam. Baru kali ini, makhluk itu berani keluar siang hari. Setiap dia tertidur, dia selalu bermimpi tentang keluarganya. Kenangan pas mereka berpisah karena virus ini. I am Lieutenant Colonel Robert Neville. I'm ordering you to scan her again. And he can't take a dump. Sir, I gotta go. Pagi harinya, ia menjalani hidup seperti biasa. Ia juga tak lupa menyiarkan radio untuk memberitahu semua yang masih hidup kalau ia menunggu di dermaga pada siang hari sebelum matahari terbenam. Ketika dalam perjalanan, ia melihat sebuah manekin yang berdiri di luar gedung. Ia mendekati manekin itu dengan membawa senjatanya. Tiba-tiba sebuah tali mengikat kaki Robert dan bergelantung di depan gedung itu. Hal ini sama persis saat Robert menjebak makhluk itu sebelumnya. Hari mulai gelap, Sam menggonggong, setia menunggu Robert bangun. Robert memotong tali dengan sebuah pisau. Sialnya, pas dia terlepas dari tali itu, pisau itu menancap di kakinya, membuat dia tidak bisa berdiri. Tiba-tiba anjing yang terkena virus menyerang mereka berdua. Sam mencoba melindungi Robert sampai ia luka. Sam dibawa pulang dan disuntik. Namun, ternyata Sam sudah tertular virus. Dan dengan berat hati, Robert membunuh Sam. Come on. Sam, come on. Keesokan harinya, Robert mengubur Sam. Kini Robert benar-benar sendirian. Ia menatap kursi sebelah yang biasa diduduki oleh Sam. Amarahnya pun memuncak. Ia memutuskan untuk melawan semua. Sekarang di dermaga ia menancap gas, mengarah pada makhluk itu. Sebagian makhluk itu terbunuh, namun yang lainnya masih menargeti Robert. Sialnya, mobilnya terbalik. Beruntungnya ia dapat pertolongan dari perempuan dan dibawa pulang ke rumahnya. Pas dia pingsan, ingatan memorinya saat dia melepaskan diri dari istrinya dan anaknya untuk pergi menaiki helikopter yang menewaskan keduanya. Paginya Robert tersadar di ruang tamu. Mendapati luka di kakinya sudah diobati. Ia melihat anak kecil bernama Ethan dan seorang perempuan yang bernama Anna. Mereka sama dengan Robert, kebal dengan virus. Mereka datang dari Maryland. Karena mendengar pesan Robert melalui radio, ia datang menunggu di dermaga dari siang. Anna mengatakan bahwa masih banyak yang selamat di pegunungan, namun Robert tak percaya dan membentaknya. Saat suasana hatinya sudah membaik, Robert berterima kasih kepada Anna atas kejadian kemarin. Anna juga bertanya apa yang terjadi dengan kaki Robert. Robert menjawab kalau ia dijebak dengan makhluk itu. Malam harinya, Anna masih kekeh untuk mengajak Robert ke tempat yang banyak orang selamat. Robert bertanya, dia tahu dari mana kalau banyak yang selamat. Anna menjawab bahwa ia mendengarkan Tuhan yang memberi petunjuk, seperti ia mendengarkan radio. Dan tak lama ada suara gaduh dari luar. Pas dilihat, ternyata semua makhluk itu menemukan tempat tinggal mereka, karena darah Robert yang kemarin bercucuran di jalan. Anna langsung ke atas untuk melindungi Ethan. Robert menyalakan pancaran cahaya, dan sebuah ledakan namun tidak berhasil. Beberapa makhluk ada yang sudah menerobos masuk ke rumah. Anna dan Ethan ngumpet di bawah. Robert membawa Anna dan Ethan pergi ke lab, dan bersembunyi di balik kaca. Anna melihat bahwa obat vaksina yang dibikin Robert mulai terlihat perubahan. Bisa dibilang mulai berhasil. It's working. Robert berteriak pada makhluk itu bahwa dia bisa menyembuhkan mereka dengan obat yang dia bikin. Salah satu makhluk itu ada alfanya. Ia memukul kaca sampai retak-retak. Anehnya, retakan itu berbentuk kupu-kupu yang merupakan tato dari makhluk yang Robert tangkap. Ia juga mengingatkan Robert pada ucapan putrinya. Robert akhirnya melepas suntikan itu dari tangannya dan membawa makhluk itu keluar. Namun dia tidak diserang oleh makhluk itu, melainkan mereka hanya berdiam. Robert mengambil suntikan dan menyuntik makhluk itu hingga ia hidup kembali. Ternyata, makhluk itu hanya ingin menjemput keluarganya, yang dijadikan bahan percobaan oleh Robert.
Robert pun mengerti bahwa makhluk itu memiliki rasa cinta, benci, dan akal, berbeda dari apa yang selama ini ia pikirkan. Dan itulah tadi I Am Legend. Film ini sebetulnya memiliki 2 ending. Apa saja endingnya? Kalian tonton saja sendiri. Sangat seru, menegangkan, dan juga sangat bagus. Sampai jumpa dari Buaran Teater.